lost it again. They might get punished this time. They do! Yes! Ginger brother scores again. Semua akan City pada waktunya. Yap, kalimat itulah yang kini kian diagung-agungkan oleh para fans Manchester Biru. Kemenangan atas Arsenal tentu kian mendekatkan mereka ke tangga juara. Karena dengan jarak 2 poin plus 2 laga sisa, pastilah peluang City untuk mengkudeta The Gunners sangat terbuka. Dan dari sini sudah bisa dibuktikan kalau mental anak-anak Arsenal belum setangguh mental para pemain Manchester City, terutama di laga-laga krusial. Gemuruh di Etihad Stadium seketika langsung menggelora tak kala wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan tim kesayangan mengalahkan Arsenal dengan skor telak 4-1, di mana hasil itu kini membuat jarak keduanya hanya tertinggal 2 poin. Dengan melihat City yang masih ada 2 laga sisa, pasti 90% peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara Premier League kian terbuka lebar. Yap, kekalahan Arsenal ini seolah kian menegaskan jika mental mereka belumlah siap untuk bermain di bawah tekanan. Sebab sebelum kekalahan ini, tim Merriam London baru saja memperoleh hasil mengecewakan dengan 3 kali imbang secara beruntun kalah melawan Liverpool, West Ham, dan Southampton. Berbeda dengan City, mereka mampu tampil konsisten hingga secara perlahan bisa memangkas poin yang semula jauh. Kini hanya tinggal berjarak 2 poin. Dan bila nantinya Arsenal gagal jadi juara, itu mutlak karena mereka tidak mampu memanfaatkan setiap momentum yang ada. Yap, dalam kurang lebih 16 laga terakhir, Pep Guardiola mengubah susunan formasinya yang semula 4-3-3 jadi 3-4-2-1. Tentu dengan pola yang sama, Arteta pastinya sudah menyiapkan formula untuk meredam itu semua. Akan tetapi saat hari H, Pep malah kembali memainkan formasi paten yaitu 4-3-3. Dan itu jelas membuat Arteta tidak menyangka. Alhasil sepanjang laga, Arsenal benar-benar diobok-obok dari segala sisi. Sebelum laga, Pep mengatakan kalau cara menghentikan Haaland adalah dengan tidak membuatnya terlalu banyak terlibat dengan bola. Nah, entah gimana ceritanya soal Arteta ini dengan polosnya nurut aja dengan apa yang dibilang oleh gurunya tersebut. Ya, tawadu sih tawadu, tapi kan bukan dalam sebuah pertandingan juga. Memang sepanjang laga, Haaland ini hampir selalu dijaga ketat. Namun cerdasnya Pep, ia meminta Haaland untuk turun sedikit berada di belakang Kevin De Bruyne. Hasilnya, boom! Haaland mampu beralih peran menjadi pelayan bagi De Bruyne dengan sumbangan 2 assist. Haaland will be disappointed. He's had 3 chances now. He probably on another day would score all 3. Brilliant from Ramsdale though. They've lost it again. They might get punished this time. They do! Yes! Ginger brother scores again. Dalam pertandingan ini harus diakui kalau faktor kombinasi Haaland serta De Bruyne mampu jadi kunci kemenangan. Yap, pergerakan Haaland yang tak terpaku di kotak penalti serta De Bruyne yang di laga ini lebih bermain sebagai free roll mampu membuat lini belakang Arsenal frustasi. Sebab baik Haaland maupun KDB sama-sama mobile dalam bergerak dan 4 gol City di laga ini hadir dari combo keduanya. Di mana Haaland dengan 1 gol serta 2 assist, sedangkan KDB dengan 2 gol serta 1 assist. Liga Inggris yang katanya adalah liga paling susah di dunia secara sepele mampu ditaklukkan oleh Haaland. Yap, pemuda Norwegia ini
menandai musim pertamanya di Inggris dengan catatan fantastis, di mana tambahan 1 golnya mampu membuatnya resmi pecah rekor sebagai satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol terbanyak dalam satu musim dengan 33 gol di EPL. Dan dengan Haaland yang masih punya sisa cukup banyak pertandingan lagi, bukan tak mungkin ia bisa menutup musim minimal 40 gol di Liga Inggris. Ya, bisa dibilang Liga Inggris bak Liga Tani di mata Haaland, sang Terminator. Erling Haaland, and I have to mention, by the way, that means it's 100 Premier League assists for Kevin De Bruyne for City. Bernardo Silva in the centre circle. Kekalahan ini semakin menegaskan kalau bagaimanapun guru memang lebih jago dari muridnya. Yap, sejak memutuskan untuk jadi pelatih, Arteta ini belum sekalipun mampu mengalahkan Pep Guardiola. Meskipun ia tahu bagaimana seluk-beluk gaya melatih dari sang guru, tapi pas ketemu kok ia nggak pernah menang. Termasuk di musim ini, baik di pertemuan pertama EPL, Piala FA, dan terakhir ini. Nah, dengan begitu, ini memang jadi pertanda kalau Arteta masih butuh banyak jam terbang untuk bisa mengalahkan Pep Guardiola. Yap, dilihat dari sisi manapun Arsenal memang masih di bawah levelnya Manchester City. Bahkan di laga ini pun sepanjang 90 menit, Odegaard dan kawan-kawan benar-benar tidak diberikan nafas untuk bisa berkembang. Dari segi ball position, City unggul dengan 52%. Lalu dari segi peluang, City juga mendominasi dengan 9 shot on target berbanding dengan Arsenal yang cuma mampu melepas 2 shot on target. Kemudian yang jelas terlihat adalah nilai expected goal City sampai menyentuh 2,06%. Itu artinya, jelas kan kalau Arsenal diobok-obok karena mereka cuma bisa mencetak nilai expected goal 0,48%. Yap, kendati pada akhirnya nanti harus gagal jadi juara pun, salut dengan perjuangan anak muda Arsenal yang bisa sampai sejauh ini. Karena dengan kedalaman skuad yang sebenarnya nggak mewah-mewah amat, mereka bisa sampai bertahan di papan atas sampai pekan-pekan terakhir. Sebuah hal yang sudah lama sekali tak mereka rasakan. Sejak terakhir kali jadi juara di Premier League tahun 2004 lalu. Intinya, selamat buat Manchester City dan buat Arsenal, coba lagi tahun depan, oke?